Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Ayu Larasati dan NPM 2477822 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Jadi di dalam video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komputasi awan. Di mana pada chapter 3 kali ini adalah labnya yaitu Managing Red Hat OpenStack Platform Networking, di mana di sini saya akan mengelola eh, platform jaringan pada Red Hat OpenStack, yaitu membuat sebuah project jaringan, kemudian melaunch sebuah instance dan menampilkan alur asosiasi OVN untuk instance. Nah, untuk hasil yang diharapkan itu yang pertama adalah membuat project jaringan, kemudian melaunch sebuah instance dan melokasikan alur asosiasi dengan sebuah instance. Nah, untuk instruksinya sendiri di bagian yang pertama ini akan saya jelaskan saat eh, dibarengi dengan perintah yang akan digunakan untuk CLI pada CLI kali ini. Nah, jadi di sini saya langsung saja yang pertama itu perintah ini untuk menampilkan semua resource yang akan digunakan pada lab kali ini, yaitu lab networking review start. Nah, di sini dia akan melakukan setup workstation terlebih dahulu. Nah, seharusnya untuk lab environment-nya jika semuanya sudah aktif, maka di sini dia akan menampilkan status sukses. Nah, jadi kan dia sudah selesai untuk mengkonfigurasi semua resource yang dibutuhkan. Yang selanjutnya di sini pada instruksi yang pertama yaitu user developer satu di dalam project production akan membuat sebuah project jaringan yang diberikan nama Production Network Force, di mana dia akan membuat Production Subnet Force sebagai tautan subnet ke Production Network Port. Dia menggunakan range subnet itu di 192.168.10 network 10.0/24 dan mengenable DHCP dan mengkonfigurasi nama server dari 172.25.250.254 dan meninggalkan settingan lainnya eh, agar tetap default. Nah, di sini langsung saja untuk bagian yang pertama. Jadi pada workstation, terlebih dahulu kita akan pindah ke dalam source-nya, yaitu developer satu production RC. Nah, sini kan kita sudah masuk ke dalam sumber. Kemudian yang kedua kita akan menggunakan perintah OpenStack Network Create untuk membuat production network-nya. OpenStack Create dengan nama production for.
JSON. Nah, jadi perintah ini akan digunakan untuk membuat file production network. Nah, bisa dilihat ini ada informasi yang ditampilkan mengenai ID, kemudian name, domain ID, status subnetnya masih kosong. Terus sini juga ditampilkan bahwa untuk alamat IP versi 4 dan versi 6 itu statusnya masih nol semua. Nah, untuk yang kedua di sini saya akan menggunakan eh di sini saya akan membuat subnet untuk production subnet 4 menggunakan subnet di range 192.168.10.0/24. Nah, untuk perintahnya itu OpenStack OpenStack subnet net range 192.168.10.0/24 DNS name. Servernya tadi itu di 172.168.254, kemudian net network production. Nah, nah, di sini kita sudah menyeting untuk subnetnya di production subnet 4. Ini update-nya di waktu terkini. Nah, di sini kan udah di setting untuk tampilan untuk setup subnetnya di range 192.168.10. Kemudian untuk name servernya di sini DNS-nya sudah berubah menjadi 172.25.250.254. Nah, kemudian karena di step yang pertama ini kita sudah membuat sebuah project jaringan dan juga menyeting subnet dan juga mengkonfigurasi nama server. Dan yang kedua ini kita akan membuat sebuah instance dengan nama production server 4 menggunakan pengaturan yang mengikuti tabel. Tabel. Nah, jadi untuk option di sini value-nya itu image itu ada di real 8, kemudian untuk flavor itu status value-nya default, dan untuk network itu production network 4 dan key part-nya example key part. Nah, yang pertama di sini kita akan melaunch sebuah instance terlebih dahulu yang dinamakan dengan production server 4 menggunakan ya tabel yang sudah ditunjukkan di bagian sini. Nah, ini
Baik, di sini saya lanjutkan kembali. Jadi untuk di bagian sini, kita akan launch sebuah instance yang diberikan nama production server for. Jadi untuk perintahnya adalah di sini kita buat server terlebih dahulu. Right? Image-nya itu di sini untuk following itu di rel 8. 8, kemudian di flavor itu kan followingnya default, dan untuk key name-nya itu example key pair, NIC-nya itu net ID production. NIC. Oh, ini ada sedikit kesalahan, typo dari bagian sini. Nah, di sini prosesnya cukup lama sambil menunggu. Jadi untuk di step yang kedua itu bisa dilihat sebelumnya ini untuk mem- membuat instan dengan nama production server for. Nah, untuk step yang ketiga yaitu menentukan alamat MAC dan compute node dari production server for. Ini ini proses yang mana? Nah, ini untuk hasil dari eh, pembuatan instance dengan nama production server. Yang selanjutnya di step yang ketiga yaitu menentukan alamat MAC dan compute node dari production server. Nah, sebelumnya di sini kita masuk ke sumber operator satu terlebih dahulu. Nah, file. Ini kita keluar, kemudian kita masuk ke source.
RC. Nah, sini kita akan menggunakan perintah OpenStack server show untuk menampilkan untuk menentukan hosting compute node production server. Stack server. Dan, nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan perintah OpenStack port list untuk menentukan alamat MAC dari production server. Nah, stack list server production. Nah, ini selesai untuk pembuatan eh, untuk menentukan alamat MAC dari production server. Ini untuk tampilan eh, alamat MAC yang sudah ditentukan di sini. Kemudian untuk IP address-nya itu di 192.168.10.165. Nah, statusnya aktif. Selanjutnya di sini kita akan login atau masuk ke dalam hosting compute node production server 4 dan menggunakan perintah OVS OFCTL dan flows untuk menampilkan alur yang dibuat secara spesifik untuk instance. Dan kita akan melokasikan aturan pertama yang mengizinkan permintaan DHCP dengan sumber UDP-nya port 68 dan permintaan dari ARP. Nah, sini jadi di sini kita akan login terlebih dahulu ke dalam compute node sebagai hit admin, kemudian kita akan menjadi root. Nah, sini kita SSH. Nah, sini kita sudah masuk ke dalam root sebagai hit admin. Sebelum sini kita masuk terlebih dahulu ke dalam mode root. Nah, sudah. Nah, yang selanjutnya kita akan running perintah yang disebutkan sebelumnya yaitu OVS, OFCTL, dan flows. Dia memfilter da ya hasil dari alamat MAC di production server. Kemudian kita juga akan logout ketika finish. Itu untuk perintahnya itu dalam flow vs L kemudian dalam flows in rep. Nah, di sini kita masukkan alamat MAC address untuk di perintahnya. Kita pakai tanda petik.
E, kemudian 58, lalu A1 dan A7. Kita petiknya 2 ya. Eh, 1. Nah, di sini kita sudah merunning perintah OVS, OFCTL, CTL, dan floats untuk memfilter hasil dari alamat IP. Alamat MAC. Nah, kemudian di sini saya akan exit terlebih dahulu, kemudian exit lagi, kemudian saya exit lagi. Saya masuk ke terminal untuk mengecek grade dari lab session kali ini. Networking review grade. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa untuk penilaian pada lab kali ini untuk mengecek jaringan production network 4 itu statusnya pass, kemudian untuk mengecek subnet maupun instance juga hasilnya pass. Nah, yang terakhir di sini saya akan menyelesaikan lab dengan perintah Kingfins. Nah, di sini dia akan menghapus instance, membersihkan lab pada network station. Nah, di sini untuk pembersihan lab pada workstation sudah berhasil. Mungkin hanya itu saja untuk video kali ini mengenai managing Red Hat OpenStack Platform Networking. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang bisa dipahami. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.